3 minggu berturut-turut suami saya, Pak Sahak, khotbah tentang keluarga, dan minggu ini saya akan menutupnya. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar dari Maleakhi 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Maleakhi 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Saudara, saya akan membacakan bagi kita semua ayat ini. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara, hari ini saya memberikan judul khotbah, setia dalam pernikahan, masih relevankah? Saudara, satu kali saya menonton sebuah iklan rokok. Ada sesosok jin yang tiba-tiba muncul di hadapan seorang gadis yang sangat mendambakan pasangan, saudara. Lalu jin itu memberikan satu permintaan kepada gadis itu. Apa permintaan gadis jomblo itu, saudara? Kita lihat video ini berikut ini ya. Ku beri satu permintaan. Aku pengen teman hidup yang baik, pengertian, sabar, penurut, dan yang penting setia. Oke. Saudara, anjing memang seringkali dipakai untuk melambangkan kesetiaan, loyalitas. Bahkan saudara, anjing sering sekali menginspirasi manusia membuat film-film tentang kesetiaan. Tak sedikit saudara, film-film tentang anjing yang menunjukkan setia kepada tuannya sampai tuannya itu mati. Saudara, saya tidak sedang bermaksud merendahkan manusia. Tetapi quotes ini nampaknya ada benarnya. Coba kita perhatikan, saudara. Ini dalam bahasa Inggris. Feed a dog for 3 days, they will remember you for 3 years. Feed a human for 3 years, they will forget you in 3 days. Artinya saudara, berilah makan anjing dalam 3 hari, dia akan mengingatmu setia padamu selama 3 tahun. Tapi berilah makan manusia 3 tahun,
dalam 3 hari dia akan melupakanmu. Oh saudara, manusia sebenarnya sangat mendambakan kesetiaan, loyalitas. Karena kesetiaan itu saudara adalah pengabdian diri yang sabar, bahkan dalam keadaan yang sulit. Bayangkan saudara betapa membahagiakannya kalau kita melihat ada seorang suami yang setia berada di samping istrinya bahkan di saat-saat yang sangat sulit. Saudara, betapa senangnya seorang pedagang mempunyai pelanggan yang setia. Beli ke warungnya terus walaupun saudara harganya naik. Betapa bahagianya saudara. Kalau kita punya sahabat yang setia, bukan saja di saat kita senang, tetapi di saat kita pun mengalami kesulitan. Manusia senang dengan kesetiaan, tetapi sayangnya saudara, kesetiaan bagi manusia itu adalah barang yang sangat mewah dan langka. Sulit mendapatkannya. Mengapa saudara? Saudara, sebenarnya kesetiaan manusia itu lebih mulia daripada kesetiaan seekor anjing. Kenapa? Karena engkau dan saya diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia dan paling sempurna. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah pencipta kita. Dan salah satu karakter Allah adalah setia. Allah tetap setia. Tidak peduli saudara manusia setia padanya atau tidak, Allah tetap setia. Kesetiaannya tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, dia tetap setia. Ketika Allah menciptakan engkau dan saya, karakter ilahi kesetiaan itu diberikannya kepadamu dan kepadaku. Tapi sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, saudara, maka kesetiaan itu menjadi hilang sirna. Karakter ilahi kesetiaan itu hilang dari diri manusia. Sekarang saudara, di dalam diri manusia, engkau dan saya, karakter yang ada adalah berkhianat, ingkar janji, tidak setia. Itulah sebabnya saudara, gak heran kalau kita saudara melihat di sekitar kita, bahkan engkau dan saya seringkali tidak setia dibandingkan dengan setia. Dulu waktu baru lulus kuliah cari-cari kerja, perusahaan manapun yang menerima engkau diterima. Tapi setelah 2-3 tahun engkau bekerja di sana, sudah punya pengalaman sedikit, segera beralih, tidak setia. Dulu saudara, ketika orang tua begitu susah, kita setia. Tapi setelah menjadi orang sukses, lupa setia kepada orang tua. Dan sedikit saudara dari kita tidak setia ke gereja. Persoalan sedikit saja saudara sudah membuat kita pergi dan meninggalkan gereja. Mudahnya pasangan suami dan istri saudara tidak setia satu dengan yang lain. Itu real. Jadi kesetiaan itu sudah merasuki seluruh wilayah kehidupan manusia. Tak terkecuali juga merasuki anak-anak Tuhan. Saudara, itulah yang terjadi pada umat dalam teks yang kita baca tadi. Ini adalah umat Yehuda, saudara. Mereka, saudara, waktu di pembuangan dipelihara oleh Allah. Saudara, mereka dibuat beranak cucu, sejahtera, dan setelah 70 tahun Tuhan menepati janjinya, membawa Yehuda kembali pulang kampung dengan sejahtera. Apa balasannya? Pengkhianatan kepada Tuhan. Saudara, sepanjang kitab Maliaki, Nabi Maliaki, saudara, dia meneropong pengkhianatan yang dilakukan oleh Yehuda.
Pengkhianatan apa? Dalam semua bidang kehidupan. Oleh siapa? Gak main-main, saudara. Mulai dari rakyat biasa, jemaat, bahkan sampai kepada pemimpin-pemimpin agama. Melakukan pengkhianatan kepada Tuhan. Saudara, dalam teks ini tadi ditunjukkan umat Yehuda melakukan pengkhianatan kepada Tuhan. Pengkhianatan apa? Mereka mengambil istri-istri Allah asing. Atau mereka mengambil istri-istri yang tidak takut kepada Tuhan. Pengkhianatan apa? Saudara, demi mereka mengambil istri-istri kafir itu, mereka rela menceraikan istri masa muda mereka. Jadi ada pernikahan dengan orang yang tidak takut Tuhan. Dan juga mereka, saudara, menceraikan istri-istri mereka yang sah. Pengkhianatan perjanjian pernikahan. Saudara, bukankah rasanya hal yang sama terjadi pada orang-orang Kristen modern hari-hari ini? Allah sudah memberkati engkau dan saya sepanjang umur kehidupan. Tetapi bagaimana balasan kita terhadap dia secara khusus soal pernikahan? Banyaknya anak muda Kristen yang memutuskan menikah dengan orang yang tidak percaya Yesus dengan berbagai alasan. Oh saudara, atas nama demokrasi engkau dan saya sebagai orang tua, enggak lagi peduli perjanjian pernikahan Kristen. Anak-anak kita biarkan menikah dengan siapa saja. Gak peduli mereka percaya atau tidak percaya Yesus. Bagaimana dengan kasus perceraian? Oh saudara, tahun 2018 dilaporkan di Indonesia ada 420.000 kasus perceraian. Dan di antara ratusan ribu itu, tidak sedikit pasangan Kristen. Padahal seharusnya sebagai orang yang sudah diikat dengan perjanjian Kristus, harusnya mendorong orang Kristen setia di dalam perjanjian pernikahan. Tahukah saudara, ketidaksetiaan terhadap perjanjian pernikahan sama dengan pengkhianatan kepada Tuhan Yesus. Saudara, apa sih sebenarnya perjanjian Tuhan tentang pernikahan? Kita lihat, saudara. Perjanjian pernikahan itu bukan tentang aku, bukan tentang engkau, tetapi tentang Tuhan. Pernikahan adalah lembaga yang dibentuk oleh Tuhan. Bukan hanya penyatuan secara fisik, saudara. Tapi pernikahan itu juga adalah penyatuan secara spiritual. Ketika Tuhan mendirikan lembaga pernikahan, ini bukan tentang pria dan wanita saja, tapi ini tentang Tuhan. Apa artinya? Pernikahan adalah tempat menyembah Tuhan. Pernikahan adalah tempat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pernikahan adalah alat kemuliaan Tuhan. Pernikahan dimulai oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Catat ini baik-baik, saudara. Bagi engkau orang tua yang mempunyai anak atau kakek yang mempunyai cucu, atau engkau anak muda yang akan segera menikah atau ingin menikah. Dengan siapa engkau menikah akan sangat mempengaruhi siapa Tuhan yang engkau sembah. Ingat ini ya. Dengan siapa engkau menikah akan sangat mempengaruhi siapa Tuhan yang engkau sembah. Saudara, Yehuda memilih menikahi perempuan-perempuan kafir. Apa yang terjadi? Mereka terperosok ikut menyembah ilah-ilah mereka dan meninggalkan Tuhan yang benar.
Ayat 11 mengatakan ini. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak-anak perempuan Allah asing. Saudara, mereka nggak peduli. Mereka tahu mereka salah, tapi mereka nggak peduli, sudah melukai hati Tuhan. Padahal mereka tahu inilah yang Tuhan katakan tentang pernikahan. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku. Sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Saudara, perbuatan Yehuda yang mengambil perempuan-perempuan kafir yang tidak percaya Tuhan mendatangkan murka Tuhan. Dikatakan saudara dalam ayat 12, biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Mengapa Tuhan sedemikian keras melenyapkan mereka dari kemah, artinya memisahkan mereka, membuang mereka dari komunitas umatnya? Karena pernikahan campur seperti itu adalah pengkhianatan terhadap Tuhan. Karena pernikahan campur adalah tindakan kekejian yang menjijikkan di mata Tuhan. Karena pernikahan campur menajiskan tempat kudus Tuhan. Itulah tadi yang saya katakan saudara, dengan siapa engkau menikah menentukan siapa Tuhan yang engkau sembah. Dengan kata lain, menikah dengan orang yang tidak takut Tuhan. Sebenarnya kita sedang mengusir Tuhan Yesus dari rumah tangga kita. Kita mengusir Yesus sebagai juru selamat kita. Kita mengusir Dia yang bertahta dan berdaulat di rumah kita. Menggantikannya dengan ilah lain. Siapa itu saudara? Iblis. Apa yang terjadi? Kebinasaan dan kehancuran. Oh saudara, mungkin engkau anak-anak muda berkata, Bu, aku cukup kuat iman. Tidak akan terpengaruh. Bahkan Bu, aku bisa membawa calon pasanganku nantinya setelah menikah. Mereka akan aku tarik untuk percaya Yesus. Saudara, hati-hati. Ini tipuan iblis. Betul ada pernikahan campur, saudara, yang kemudian dapat membawa pasangannya menjadi Kristen. Tapi saya kasih tahu, itu cuma 1 dari 1 juta pernikahan. Kenyataannya justru anak-anak Tuhan yang terseret mengikuti ilah asing karena pernikahan. Saudara, saya mau memberikan 1 contoh kepada saudara ini yang menguatkan. Siapa itu? Salomo, saudara. Salomo dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1-13 engkau bisa baca. Siapa orang ini? Raja Israel, saudara. Siapa orang ini? Dia adalah anak Daud. Siapa orang ini, saudara? Dia adalah keturunan Isa. Saudara, Tuhan sudah melarang Salomo jangan menikahi perempuan-perempuan kafir. Tapi Salomo tidak mengindahkannya. Salomo terlalu percaya diri. Dia seolah-olah berkatakan, aku imanku sangat kuat. Kau tahu, kakekku Isai sudah membawa aku sejak kecil sekolah minggu. Ayahku Daud, dia Raja Israel. Dia mengajariku Taurat setiap hari. Bahkan dari semua saudaraku, Allah memilih aku menjadi raja. Gak mungkin aku akan tertarik kepada ilah-ilah istri-istriku itu.
Tapi apa yang terjadi saudara dengan Salomo yang merasa kuat ini? 1 Raja-Raja 11 ayat 4 dan 5 mengatakan ini. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah saudara, Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewi kejijikan sembahan orang Amon. Saudara, Salomo terjerembab ke dalam penyembahan ilah kafir karena pernikahannya. Saudara, jujur, saya banyak menjumpai. Dulunya anak-anak Tuhan, guru-guru sekolah minggu, mahasiswa-mahasiswa seminari, bahkan hamba-hamba Tuhan yang akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Atau dalam istilah saya, mengusir Tuhan Yesus dari dalam rumah tangga. Saudara, pernikahan bukanlah soal penyatuan fisik. Pernikahan adalah penyatuan spiritual. Jangan biarkan Tuhan Yesus terusir dari rumah kita karena pernikahan dengan orang yang tidak takut Tuhan. Hai anak muda, perhatikan saya baik-baik. Semahal apapun harganya, pastikan calon pasanganmu adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan Yesus. Bagi yang sudah terlanjur menikah dengan orang yang tidak percaya, teruslah berdoa untuk pasanganmu agar dia mengikut Tuhan sambil dirimu sendiri bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus. Jangan lengah. Perjanjian pernikahan itu yang pertama. Apalagi perjanjian pernikahan yang dibuat oleh Tuhan, saudara. Pernikahan bukan tentang cinta sesaat, tapi kasih tak berkesudahan. Saudara, satu kali saya membaca berita seorang tokoh agama seberang, tokoh agama yang terkenal, bercerai karena alasan yang tidak jelas. Lalu seperti biasanya di halaman komentar, banyak komentar miring, saudara. Tapi yang menarik saya perhatikan, ada orang Kristen yang ikut memberikan komentar yang sama. Lalu langsung diserbu orang itu. Mereka mengatakan, jangan ikut campur. Aturan agamamu gak berlaku bagi agama kami. Saudara, ajaran Kristen tentang perceraian itu boleh dikatakan menjadi salah satu ajaran unggul dibandingkan dengan begitu banyak ajaran lain. Banyak ajaran lain tapi tidak boleh bercerai. Itu adalah salah satu ajaran yang unggul sampai agama lain pun mengakuinya, saudara. Tapi kalau engkau dan saya ditanya, kenapa sih orang Kristen gak boleh bercerai? Rata-rata jawabannya, ya pokoknya itu aturan Tuhan. Ya apa yang disatukan oleh Tuhan gak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara, jawaban kita itu dogmatis. Artinya apa? Jawaban itu hanya sampai di sini saja. Gak sampai di sini. Itu sebabnya ketika pernikahan Kristen menghadapi persoalan yang real, gak sedikit memilih untuk bercerai. Karena aturan itu cuma sampai di sini saja. Gak sampai di sini. Tapi tahukah saudara mengapa Tuhan melarang perceraian? Sebab dikatakan, aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Kenapa saudara? Karena pernikahan itu dipilih oleh Tuhan menjadi lambang satu-satunya perjanjian setia antara Allah dengan umatnya. Allah menyebut dirinya suami dan umatnya dia sebut sebagai istri. Saudara, perjanjian itu dia sebutkan sejak awal, salah satunya adalah dengan Abraham, saudara.
Saudara, dia mengatakan kepada Abraham bahwa aku akan setia kepadamu dan keturunanmu. Lalu Abraham bertanya, apa buktinya? Maka saudara, pada waktu itu Allah menyuruh Abraham mengambil seekor sapi, kambing, domba jantan, burung tekukur, dan merpati. Untuk apa? Dijual? Bukan. Allah mengatakan, Abraham, potonglah hewan ini menjadi 2 bagian. Lalu tempatkan mereka sebelah menyebelah. Tengah-tengahnya harus kosong, supaya orang bisa lewat di tengahnya. Artinya apa ini saudara? Allah mau mengatakan, siapa yang lewat di tengah-tengah itu, dia rela dipotong seperti hewan itu, kalau dia tidak setia dengan janjinya. Saudara, siapa yang lewat di tengah-tengah itu? Abraham? Tidak. Allah tidak membiarkan Abraham lewat di tengah-tengah itu, saudara. Kenapa? Karena Abraham pasti tidak setia. Siapa yang lewat di tengah-tengah itu? Allah lewat di tengah-tengah itu dengan simbol api yang membakar. Allah ingin memastikan perjanjian ini, dia yang setia, dia lewat. Kalau dia tidak setia, dialah yang mati. Tapi karakter Allah adalah setia, berjanji, mengikat dirinya dengan umatnya. Saudara, perjanjian Allah dengan Abraham itu tidak pernah berakhir. Bahkan dibaharui dalam diri Tuhan Yesus, saudara. Tapi kali ini perjanjian Yesus bukan lagi dengan korban sapi, domba, dan kambing. Tetapi perjanjian itu adalah perjanjian darah dan salibnya. Saudara, inilah yang Yesus katakan untuk membuktikan dia setia kepada umatnya. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara, apa artinya? Engkau dan saya dan keturunan Abrahamlah yang seharusnya mati. Karena sepanjang umur perjalanan umat manusia, Abraham keturunannya tidak pernah setia. Engkau dan saya pun tidak pernah setia. Harusnya engkau dan saya yang mati. Tetapi Yesus, untuk membuktikan dia setia, dia bayar harga ketidaksetiaanmu dengan mati sebagai domba yang tersembelih. Saudara, inilah hakikat pernikahan. Kasih tanpa syarat, kesetiaan yang tak berkesudahan. Saudara, Tuhan tidak pernah menceraikan engkau dan saya. Kenapa? Karena Tuhan tahu hanya hidup bersamanya engkau dan saya mengalami kebahagiaan sejati. Itulah hakikat pernikahan. Kita sudah menerima kasih itu. Tinggal dalam sumber kasih itu. Kasih itu menjadi sumber seperti mata air bagi orang Kristen yang mengalir tidak pernah berhenti sepanjang pernikahannya. Perhatikanlah saudara, ini janji pernikahan kalau ada 2 sepasang sejoli mau menikah. Mereka berdiri di depan dan mengucapkan janji. Katanya begini, saya berjanji mengasihimu dalam suka dan duka. Aku berjanji menghormatimu dalam kelimpahan maupun kekurangan. Mengasihimu dalam sehat ataupun sakit. Saudara, kalau melihat janji sebelah kiri mudah. Mengasihinya waktu suka, kelimpahan ataupun sehat. Tapi bagaimana janji itu dibuktikan ketika pasanganmu ada dalam keadaan duka, kekurangan ataupun sakit? Sulit, saudara. Sulit. Tapi kalau kasih Yesus itu tinggal di dalam kita.
kasih yang sudah dibuktikannya di salib itu. Maka kasih itulah yang bisa memampukan kita menghormati suami, sekalipun dia adalah suami yang udah gak mau kerja lagi dan nyusai. Kasih itulah saudara yang mampu mendorong seorang istri yang dapat menghormati suaminya. Sekalipun sudah berkali-kali melukai hatinya. Kasih itulah yang dapat mendorong seorang suami yang tetap dapat mengasihi istrinya. Walaupun istrinya itu sudah bertahun-tahun terbaring sakit gak bisa melayaninya. Kasih itu yang diam di dalam kita, yang memampukan. Saudara, ada sebuah artikel yang mengisahkan suami yang berusaha mempertahankan pernikahannya. Dia menuliskannya di Ribut Rukun Net. Saudara dapat membacanya di sana. Dia berkata begini, keluarga saya itu adalah keluarga Kristen. Saya sebagai seorang suami rela berjuang keras untuk bekerja pontang-panting demi kesejahteraan keluarga. Istri saya ibu rumah tangga dan kami punya 2 anak. Seiring semakin berkembangnya usaha, saya sering sekali keluar kota. Istri saya sudah komplain tentang ini dan berkata, "Pak, kok sering keluar kota, aku kesepian." Aku tidak pernah memperhatikan dan mempermasalahkan itu. Malah aku katakan dengan dia, "Manja, anak 2 kok kesepian." Aku tidak pernah tahu kalau itu adalah sumber masalah. Sampai suatu kali, ketika aku pulang ke rumah, aku mendapati istriku pergi. Waktu itu belum ada HP. Jadi aku coba tanya kepada teman-temannya, nggak ada yang tahu kemana dia pergi. Aku coba lapor ke polisi. Anak-anak menjadi kebingungan karena mama mereka hilang. Sampai beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar istri saya tinggal bersama dengan mantan karyawan saya. Saya kaget dan saya segera menuju ke kota itu dan saya melihat sendiri mereka tinggal bersama. Terluka hati saya. Saya langsung berpikir untuk menceraikannya. Saya pulang ke rumah, saya cerita dengan anak-anak. Mereka nangis. Hati saya tambah berantakan. Niat saya bulat, cerai. Dia orang yang tidak setia, tidak layak untuk dikasihi. Tapi 3 bulan kemudian, ketika saya sedang getol-getolnya mengurus perceraian saya, tiba-tiba istri saya muncul di depan rumah. Pulang! Saya kaget sekali. Apa yang terjadi? Dia pulang karena selingkuhannya itu meninggalkan dia. Dia gak tahu lagi harus kemana dia pulang. Tapi dia menunduk dan dia malu sekali. Dan dia masuk bukan ke kamar kami tetapi ke kamar pembantu yang saat itu kosong. Dia merasa tidak layak. Saudara, saya jijik dan marah kepadanya. Saya tambah jijik karena saya lihat perutnya membesar. Dia pulang bukan saja membawa dirinya, tapi membawa bayi hasil selingkuhan dengan mantan karyawan saya. Saya semakin jarang pulang, kata suami ini. Saya kerja. Kalau anak-anak tanya baru saya pulang. Istri saya nggak banyak bicara. Dia melakukan tugas rumah tangga seperti dulu. Malam hari dia kembali ke kamar pembantu. Anak-anak tanya, "Pak, Mama kok tidur di situ?" Saya tidak mampu menjawabnya. Saya berkonsultasi dengan banyak orang. Ada yang mengatakan usir saja. Ada yang mengatakan tidak apa-apa jadikan pembantu. Sampai saya kemudian memutuskan untuk mencari hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini komentarnya singkat.
Istrimu itu jadi seperti itu bukan murni kesalahannya. Ada juga loh andilmu sebagai suami. Istrimu sudah membayar dengan penderitaannya. Bagaimana kamu membayar kesalahan? Oh, saya pulang dan merenungkan jawaban itu. Saya berdoa, saya berpuasa. Sampai akhirnya saya mengambil kesimpulan. Saya harus menerima istri saya kembali. Saya harus mengampuninya. Mengampuni bersama dengan anak yang ada di dalam kandungan. Saya mengajak istri saya berbicara empat mata. Dia malu, dia menunduk, dia menangis. Gak sanggup melihat saya dan dia katakan, ampuni aku. Dalam pandangan saya sebenarnya tidak perlu. Dia sudah membuktikannya sejak hari pertama pulang. Aku pun akhirnya meminta maaf kepada dia. Kami memulai hidup baru. Berjuang mempertahankan perjanjian pernikahan. Saudara, syukur pasangan ini berubah. Tapi saya mau kasih tahu saudara, mungkin ketika engkau berusaha mempertahankan perjanjian pernikahan, suami atau istri kita tidak berubah. Tapi bukan itu tujuannya, saudara. Kalau berubah syukur. Tapi kalaupun tidak, berjuanglah setidaknya dari pihak kita setia terhadap perjanjian pernikahan. Lihatlah sekarang pernikahan itu dari cara pandang yang baru. Lihatlah dari kacamata Kristus. Pernikahan adalah ladang pelayananmu, ladang pelayananku kepada Kristus. Dalam pernikahan, kita mau menjadi tangan Yesus untuk menyatakan kasih kepada suami atau istri. Dalam pernikahan kita mau menjadi hati Tuhan Yesus untuk mengampuni suami atau istri kita. Mudah-mudahan melalui pelayanan itu suami atau istrimu menerima Tuhan Yesus. Saudara, kalau sebagian dari kita pernah bercerai atau pernah mengalami pernikahan yang berantakan, jangan kecil hati. Hari ini saudara, Tuhan Yesus memanggilmu untuk datang kepadanya. Datanglah dan akui segala kesalahan masa lalumu. Baruilah lagi hidupmu. Maju bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam keluarga yang ada saat ini. Tuhan Yesus dapat memulihkan keluargamu. Tuhan Yesus dapat memberkati keluargamu. Amin.